Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sipil sekalian. Pada video ini kita akan membahas bersama tentang mengatasi malas belajar. Mengatasi malas belajar. Malas seringkali kita rasakan saat akan melakukan suatu hal. Misalnya saat akan belajar mata pelajaran matematika. Kenapa hal ini terjadi? Karena ada rasa tidak suka pada matematika. Anggapan matematika itu sulit dan ya benar. Sebenarnya malas timbul karena kita tidak memiliki minat pada suatu hal yang akan kita lakukan. Beda halnya kalau kita main game atau nonton drama Korea. Itu adalah sebuah hal yang menarik bagi kita. Hal ini membuat semangat kita semakin tinggi. Oleh karenanya saat main game atau nonton drama Korea, cenderung kita tidak malas. Sebuah studi terpisah dalam jurnal Cerebral Cortex 2015 juga menemukan bahwa kadar dopamin pada otak berdampak pada motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Pekerja keras biasanya memiliki tingkat dopamin yang tinggi. Sementara itu, tingkat hormon yang rendah berkaitan dengan penurunan motivasi atau rasa malas ini. Lalu bagaimana meningkatkan dopamin ini? Untuk membantu meningkatkan dopamin ini, lakukanlah aktivitas fisik seperti olahraga, perenggangan, jalan-jalan sebentar. Kemudian usahakan penuhi kebutuhan tidur antara 7-8 jam sehari. Mendengarkan musik dan meditasi. Perasaan malas timbul karena berbagai faktor. Mari kita jabarkan dan bahas solusinya. Pertama, bagaimana mengatasi malas belajar pelajaran sulit, misal matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan lain-lain. Dalam jurnal yang ditulis Aprilia dan kawan-kawan, matematika memiliki jam pembelajaran yang lebih panjang. Matematika belum tentu mendapatkan perhatian yang lebih dari siswa. Dan siswa belum tentu pula memiliki pemahaman yang baik dari materi matematika yang telah disampaikan. Dalam pembelajaran matematika, siswa dituntut untuk memiliki peran aktif dalam proses pengembangan daya nalar. Meski guru sudah memberikan pengajaran yang menarik, kemampuan berpikir siswa antar siswa satu dengan lainnya itu berbeda. Apalagi dalam pelaksanaan belajar mengajar, ini juga terikat oleh kurikulum yang harus mau tidak mau terus berlanjut pada tahap selanjutnya, meskipun banyak siswa yang belum mampu mengikuti materinya. Hal ini yang dapat membangun mindset buruk siswa tentang betapa sulitnya pelajaran ini. Dengan kata lain, siswa akan terus berlanjut mempelajari bab-bab berikutnya tanpa diberi jeda untuk memahami sepenuhnya dari bab yang telah dibahas. Dalam pembelajaran matematika, masih banyak guru yang menggunakan strategi belajar dengan metode ceramah dan diakhiri dengan penekanan dan pendalaman materi dengan tugas dan latihan. Sering banyak siswa yang terkendala dalam latihan tidak mendapatkan cukup waktu untuk bertanya kepada guru. Latihan menyelesaikan soal, misalnya, tidak banyak yang bisa berkonsultasi dengan guru tentu. Ini artinya proses pembelajaran matematika belum banyak melibatkan siswa. Dengan hal ini cenderung membuat siswa kurang kreatif. Materi yang disampaikan hanya mengandalkan ingatan guru. Kemungkinan adanya materi pelajaran yang tidak dapat diterima sepenuhnya oleh siswa cukup tinggi. Selain itu, beberapa penampilan guru matematika yang terlihat menyeramkan atau sering disebut guru killer dan suka menghukum ketika ada yang tidak mengerjakan tugas menjadi beberapa penyebab mereka tidak menyukai matematika. Ada juga pengajar yang pilih kasih karena memperhatikan dan melibatkan anak-anak yang terlihat pintar, sedangkan anak yang kurang pandai atau tidak bisa mengikuti pelajaran akan diabaikan karena akan menghambat dalam proses pelajaran di kelas dalam menyelesaikan materi-materi, tapi tidak seluruhnya guru melakukan ini. Padahal setiap anak butuh perhatian dan dilibatkan agar anak-anak bisa dekat dan menyukai guru tersebut. Jika awalnya saja anak sudah tidak menyukai gurunya, bagaimana mereka bisa menyukai pelajaran ini yang cukup sulit bagi siswa? Ini adalah contoh mengapa pelajaran matematika bisa menyulitkan. Kemudian
Ada berbagai mata pelajaran lain yang Anda rasa akan sulit dipahami atau mata kuliah yang sulit diikuti. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, cari tahu dulu tujuan pembelajaran itu apa. Tujuan pembelajaran dalam setiap mata kuliah atau mata pelajaran, cari tahulah dulu. Dengan mengetahui tujuan pembelajaran, misal matematika, fisika, kita akan dapat mengetahui gambaran umum kegiatan pembelajaran selama 1 semester. Jadi kita akan lebih siap dalam menghadapi mata pelajaran tersebut dan tidak begitu kaget dengan materi-materinya. Kedua, jika mengalami kesulitan, jangan malu bertanya. Ketika Anda mengalami kesulitan memahami suatu konsep materi, jangan ragu untuk meminta bantuan. Bila masih agak malu untuk bertanya pada guru atau pendidik, bisa meminta bantuan pada teman. Ketiga, tumbuhkan motivasi diri dengan mengkaitkan manfaat pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari. Marilah cobalah untuk mencari kaitan mata pelajaran yang Anda anggap itu sulit dengan kehidupan sehari-hari. Dengan ini, ketika Anda menganggap suatu mata pelajaran tidak penting, maka akan timbul rasa ogah-ogahan atau malas dalam belajar. Untuk menumbuhkan motivasi ini, kaitkan manfaat mata pelajaran terhadap kehidupan kita sehari-hari atau pekerjaan yang Anda impikan ke depannya. Dengan mengetahui gambaran mata pelajaran ini sangat bermanfaat untuk impian Anda, maka akan menumbuhkan motivasi untuk belajar lebih giat lagi. Keempat, berusahalah sebisanya. Bila Anda masih belum menemukan ketertarikan pada suatu mata pelajaran, maka bertahanlah dan berusahalah untuk belajar sebisanya. Semakin berjalannya waktu, maka Anda akan pelan-pelan memiliki minat pada mata pelajaran ini. Jadi jangan sampai ketinggalan materi, itu saja. Kedua, bagaimana mengatasi malas belajar karena rasa bosan ketika belajar di kelas? Menurut Hakim, kejenuhan belajar adalah suatu kondisi mental seseorang saat mengalami rasa bosan dan lelah yang amat sangat, sehingga mengakibatkan timbulnya rasa lesu, tidak bersemangat, atau hidup tidak bergairah untuk melakukan aktivitas belajar. Menurut Hakim ini ada aspek-aspek kejenuhan belajar, meliputi: pertama, kelelahan emosional. Kelelahan emosional ditandai dengan perasaan lelah yang dialami oleh individu, entah itu kelelahan emosional maupun fisik. Hal ini dapat memicu berkurangnya energi yang dimiliki untuk menghadapi berbagai kegiatan pembelajaran di kelas atau pekerjaan sehari-hari. Kelelahan emosional ini disebabkan oleh tuntutan yang berlebihan yang dihadapi oleh peserta didik dan ditunjukkan oleh perasaan dan beban pikiran yang berlebihan. Kedua, kelelahan fisik. Penderita kejenuhan mulai merasakan adanya anggota badan yang sakit dan gejala-gejala kelelahan fisik yang disertai dengan sakit kepala, mual, insomnia, bahkan kehilangan selera makan. Ketiga, kelelahan kognitif. Kelelahan kognitif ini pada peserta didik dialami saat kejenuhan belajar, ketika sedang mendapat beban yang terlalu berat pada otak. Hal ini kemudian berdampak pada ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, mudah lupa, dan kesulitan dalam membuat keputusan. Keempat, kehilangan motivasi. Kehilangan motivasi pada peserta didik ditandai dengan hilangnya idealisme peserta didik. Peserta didik kemudian sadar impian mereka yang tidak realistis dan kehilangan semangat. Dari gejala ini, peserta didik sudah dianggap kehilangan motivasi. Bentuk lain dari kehilangan motivasi adalah penarikan diri secara psikologis sebagai respon dari stres yang berlebihan dan rasa ketidakpuasan. Lantas cara mengatasi malas belajar karena jenuh ini yaitu, menurut pendapat Sukmana, untuk mengatasi kejenuhan belajar di kelas dapat dilakukan dengan beberapa teknik belajar yang positif sebagai berikut. Pertama, cari manfaat dari belajar yang akan dilakukan. Belajar yang dilakukan oleh peserta didik pasti ada manfaatnya. Dengan belajar, peserta didik bisa memperoleh ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan pengalaman belajar di sekolah yang tidak semua orang bisa memilikinya. Kedua, lakukan belajar dengan perasaan senang dan kreatif.
Suatu pekerjaan yang dilakukan dengan perasaan senang akan menimbulkan sesuatu hal yang besar ke depannya. Suatu pekerjaan yang dilakukan dengan perasaan senang akan menimbulkan semangat. Begitu juga dengan kegiatan belajar. Apabila merasa senang, Anda akan merasa bergairah dan mudah dalam belajar dan mengikuti pelajaran saat kegiatan pembelajaran berlangsung di sekolahan. Ketiga, pandang guru dari segi positifnya. Guru sebagai manusia biasa tentu tidak lepas dari berbagai kekurangan. Setiap bertemu dengan guru, usahakan untuk berpandangan positif dan bisa bertukar informasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Aspek ketiga, bagaimana mengatasi malas belajar karena ngantuk saat di kelas. Merasa ngantuk saat belajar di kelas merupakan hal yang wajar. Setiap orang pasti pernah mengalaminya dan sering terjadi. Lantas cara mengatasi ini adalah dengan tidur yang cukup antara 7-8 jam. Kemudian cuci muka saat rasa kantuk menerpa. Dan kalau rasa kantuk sudah tak tertahankan lagi, tidurlah sebentar sekitar 10 menit. Ini akan membuat rasa kantuk hilang. Keempat, bagaimana mengatasi malas belajar ketika menghadapi pendidik atau guru yang menakutkan ketika mengajar. Malas belajar ini timbul karena berbagai penyebab ya. Setiap orang tentu memiliki kepribadian yang unik. Begitu pula dengan guru, kadang ada yang friendly, menyenangkan, kadang ada yang membuat iklim belajar menjadi menakutkan. Cara mengatasinya, cobalah untuk belajar menerima guru kita apa adanya, dan jangan sampai pikiran kita selalu negatif terhadapnya. Sebab yang kita butuhkan sebagai pelajar hanya ilmu, bukan waktu untuk membenci orang lain. Ambil waktu sejenak dalam kondisi pikiran, ambil waktu sejenak untuk menenangkan kondisi pikiran dan hati Anda. Kemudian pikirkan secara rasional mengenai alasan guru tersebut menyebalkan. Kita harus mencoba berdamai. Kita juga harus mempertimbangkan sisi positif dari guru itu, misal dari kemampuan mengajarnya, kedisiplinannya. Kita bisa belajar dari situ. Cara terakhir untuk berdamai dengan guru yang menakutkan kayak gini, yaitu tidak perlu menggerutu ya. Dan jangan terlalu membuat banyak keributan agar tidak menjadi pusat perhatian dari guru ini. Terima kasih. Kesimpulannya, untuk mengatasi malas ini, terutama malas belajar, kita perlu mengetahui penyebabnya. Cobalah memahami diri sendiri ketika akan mulai belajar atau melakukan suatu hal. Kenapa saya malas? Apa faktor-faktornya? Apakah saya tidak memiliki minat atau saya malas aja? Terapkanlah beberapa langkah mengatasi rasa malas di atas dan segeralah mulai belajar. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.